Kita semua bersyukur ya karena Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Dia memberkati kita dan memberikan kepada kita ya segala berkat rohani dari surga ya. Kalau berbicara ya tentang berkat ya, itu sesuatu yang menyenangkan ya buat kita semua ya. Siapa yang tidak senang dengan berkat? Ya, tidak ada ya. Kita semua suka dengan berkat. Ya, tema firman Tuhan, tema kita dalam setahun ini diambil dari surat Efesus ya, pasal 5 ayat 16 khususnya tentang mempergunakan waktu. Di pagi hari ini saya ingin kita melihat dasar dari surat Efesus ini ya. Ada yang mengatakan surat Efesus ini surat yang terpenting atau surat yang menjadi surat yang luar biasa gitu ya bagi umat percaya, bagi umat Kristen. Ada yang mengatakan ini surat tentang cita kasih Tuhan. Ya, saya ingin mengajak kita belajar tentang segala berkat rohani dari surga dari surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, tapi tidak akan kita baca sekaligus semuanya, kita akan baca bagian per bagian nanti ya. Dan kita akan baca Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga, saya mengajak kita membaca bersama-sama ayat ini ya. Baca dengan iman, dengan kesungguhan hati, dengan lantang ya. Efesus 1 ayat 3, kita baca bersama-sama, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Tuhan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang ada di penjara di Roma untuk membangun jemaat di Efesus. Agar jemaat di Efesus ini bertumbuh ya di dalam Kristus dan memenuhi panggilan untuk hidup kudus dan tak bercacat sebagai orang-orang pilihan Allah. Ya. Dan untuk itulah Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Efesus bahwa segala berkat rohani itu sudah dikaruniakan. Karena apa? Karena berkat rohani ini dibutuhkan untuk memampukan jemaat Efesus ini, tentunya untuk bagi kita sekarang juga, untuk hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ya. Segala berkat rohani ini Tuhan juga kita percayai, kita terima sekarang ini. Amin. Dicurahkan untuk kita juga segala berkat rohani yang di dalam surga itu dikaruniakan kepada kita. Nah, kita akan melihat ya, apa saja berkat rohani itu ya. Karena berkat rohani itu tentu dikatakan segala ya, itu pasti banyak ya. Namanya segala itu artinya semuanya ya. Semuanya sudah diberikan. Ya, biasanya di awal-awal tahun itu banyak gereja-gereja yang membuat resolusi atau mengambil tema-tema ya. Ada banyak yang mengambil tema tentang berkat ya. Wah, tahun kelimpahan. Aduh, ya itu sungguh sangat menyenangkan tentunya ya kalau menjadi tahun kelimpahan. Tapi kelimpahan apa dulu ya? Jangan sampai kelimpahan masalah ya. Ada yang mengatakan bahwa tahun ini kita akan mendapatkan berkat ganda, ya, double blessing. Ya. Ada yang mengatakan double grace, ya, atau berkat yang berlipat ganda. Ya. Nah, sebetulnya tidak salah gitu ya. Tetapi kalau dikatakan double blessing misalkan ya, berkat ganda ya, berarti kan
berkatnya itu sudah ada tapi di 2 kali lipatkan. Tapi kalau kita merujuk kepada ayat yang kita baca tadi, katakan bahwa segala berkat rohani itu sudah gitu loh. Sudah dicurahkan, sudah diberikan kepada kita. Kan jelas dikatakan bahwa segala berkat rohani, kan kata segala ini sudah mencakup semuanya. Ya, sudah mencakup semuanya. Nah, apalagi gak ada yang tersisa ya dari Tuhan. Semuanya tuh sudah diberikan kepada kita. Sampai anaknya yang tunggal diberikan untuk kita. Ya, semuanya Tuhan berikan sudah kepada kita. Ya, jadi gak ada yang Tuhan sisahkan ya. Ya, memang ada ada hal-hal tertentu dalam kasus-kasus tertentu gitu ya, ya misalkan ada seorang yang mendapatkan berkat ya yang satu ya masing-masing itu berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda. Tapi Tuhan itu tahu bahwa bagi setiap kita ya, yang kita butuhkan segala berkat rohani itu sudah diberikan kepada kita. Ya. Nah, apa saja berkat rohani itu? Yang pertama pasti yang terbesar itu adalah anugerah keselamatan. Dalam anugerah keselamatan itu ketiga pribadi Allah itu semuanya berperan. Ya. Dalam karya keselamatan itu Bapa itu merencanakan dan mengaruniakan. Ya, Bapa merencanakan dan mengaruniakan. Kita baca di ayat yang keempat dari Efesus pasal 1 itu. Dikatakan sebab di dalam Dia, di dalam Kristus ini ya karena di ayat sebelumnya itu bahwa Tuhan itu mengaruniakan ya, di ayat sesudahnya itu Allah mengaruniakan berkat itu ada di dalam Kristus. Sebab di dalam Dia Allah telah ya memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, ini satu teologi yang tentang Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini berkaitan dengan teologi yang namanya predestinasi atau teologi tentang election, pilihan Allah ya. Yang ini cukup sulit. Nah, saya belajar ya tentang predestinasi ini dari berbagai sumber ya. Ada kontroversi. Yang kalau dikatakan bahwa Allah itu sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, berarti sebelum kita ada kan? Ya, sebelum kita ada, Tuhan itu sudah memilih kita. Ya, dan ini menimbulkan banyak kontroversi ya. Berarti Allah itu memilih orang-orang tertentu. Ya, orang-orang tertentu ya, orang-orang tertentu. Dan ada beberapa ayat, mungkin cukup banyak ayat yang menyatakan hal ini seperti Roma 8 ayat 29 bahwa Tuhan ya, dikatakan bahwa mereka yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dalam Roma 9 ayat 15-16 dikatakan bahwa aku Yesus Tuhan itu menaruh belas kasihan kepada siapa aku yang mau menaruh belas kasihan, dan itu tidak tergantung kepada kehendak atau usaha orang, tidak tergantung, itu kehendak mutlak dari kedaulatan Allah. Kemudian di 2 Timotius itu juga bahwa Tuhan itu memilih kita dari semula, ya, dari semula. Nah, teori ini menimbulkan banyak kontroversi, dan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang kelima itu dikatakan dalam kasih Ia telah menentukan, diulang lagi, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ia telah menentukan kita dari semula. Ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Allah memilih kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
Sampai tadi malam saya ini masih belajar ya tentang teori ini. Saya tidak fokus di sini, hanya saya ingin menyampaikan sedikit saja ya. Bapak Ibu tidak usah bingung ya dengan teori pilihan Allah yang sebelumnya ini ya, karena memang Allah itu Allah yang kasih, Allah yang baik, Allah yang sabar, Allah yang adil, Allah yang maha tahu ya, dan semua apa yang ada pada diri Allah itu tidak pernah bertentangan satu dengan yang lainnya ya. Dan itu sesuai, dikatakan tadi, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Artinya tidak ada peran manusia sama sekali ya. Tidak ada peran Tuhan dalam memilih kita lah. Kita belum dijadikan kok. Dunia aja belum dijadikan. Tuhan sudah memilih kita. Kok bisa? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini. Ya, apa yang Tuhan tetapkan di dalam kekekalan? Ya, Tuhan ditetapkan ini kan di dalam kekekalan. Dunia aja belum ada, apalagi manusia. Tuhan tetapkan di dalam kekekalan itu tidak atau sulit untuk dipahami oleh manusia. Apa yang Tuhan tetapkan di dalam kekekalan. Tapi apa yang Tuhan tetapkan dan kemudian itu menjadi fakta sejarah ya, seperti ada manusia, Adam dan Hawa, ada penciptaan, dan semuanya kemudian dinyatakan di dalam Alkitab, itu yang bisa kita pelajari, bisa ketahui. Kita tidak bisa mengetahui semuanya tentang Allah. Ya, kemampuan kita ya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuan Allah. Ada banyak hal-hal yang tersembunyi ya di dalam kitab Ulangan apa Keluaran ya, dinyatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi itu bagi Allah, hal-hal yang dinyatakan itu bagi kita. Jadi kalau kita tanya mengapa kok Tuhan memilih itu sebelum dunia dijadikan, ya itu kita tidak bisa sendiri, tidak tertulis juga di dalam Alkitab. Alkitab tidak menyatakan mengapa ya Allah memilih orang-orang tertentu sebelum dunia dijadikan untuk menjadi kudus dan tidak bercacat ya. Bahwa Allah itu memilih, karena faktanya tidak semua. Apa Allah itu pilih kasih? Ya tidak. Ya karena dalam hal ini Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, memilih sebagian orang dan melewatkan sebagian orang dari anugerahnya. Ya, jangan mengatakan bahwa Allah memilih orang-orang yang dipilih, kemudian orang-orang yang tidak dipilih itu sama Allah itu diberikan hati yang menolak. Tidak, ya Allah sama sekali tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dirinya tentang keadilan. Allah artinya menentukan, ya memang kamu harus masuk neraka, enggak. Ya, jadi itu semua sudah sesuai dengan kerelaan hatinya dan tidak bertentangan dengan keadilan Allah. Kalau Allah adil, semua manusia binasa. Ya kan? Kalau adil, Allah itu adil, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu maut. Jadi kalau mau Allah itu adil, semuanya binasa. Tapi ada sebagian yang Allah pilih. Sebagian itu bukan juga Allah seperti kalau misalkan di satu wadah gitu ya. Satu wadah ada isinya beras gitu ya. Lalu itu manusia, diumpamakan manusia, Allah tuh mengambil ya, istilahnya tuh dicawuk sebagian. Ya ini juga bukan seperti itu. Allah itu cawuan aja milih, sembarangan milih. Tidak. Ya, enggak sembarangan dicawuk sebagian ini tak selamatkan. Ya, yang lain itu dibebas dilewatkan dari anugerahnya. Tidak juga, ya. Allah memilih orang-orang tertentu. Dasarnya apa? Kebaikan kita tidak sama sekali. Ya, karena ada banyak ayat yang mengatakan bukan karena kebaikan kita. Ya, jadi Allah memilih itu tidak bertentangan dengan keadilan Allah. Ya itu dalam kedaulatan Allah. Ya, kita tidak bisa
menemukan, ya nanti mungkin kalau kita bertemu dengan Tuhan di surga kita bisa bertanya, ya apa yang ada di dalam Alkitab tetapkan di dalam kekekalan, ya itu tidak bisa kita pahami. Ya. Tapi apa yang Allah nyatakan dan itu terbukti ada fakta sejarahnya ada di dalam Alkitab, itu yang bisa kita minta pertanggungan jawabnya dalam tanda kutip kepada Tuhan. Ya. Tapi saya tidak akan banyak fokus di sini ya. Dan ini juga tidak mengabaikan kehendak bebas manusia dan peran manusia. Memang Allah tidak memilih berdasarkan kebaikan kita, potensi kita, tidak. Karena Allah itu tahu orang ini berpotensi makanya Tuhan pilih. No, tidak. Karena orang ini orang baik ini, Allah pilih. Tidak, ya. Tidak ada segala hal-hal dari diri kita ya yang membuat Allah itu memilih kita. Ya, Charles Spurgeon itu saya tulis di status mengatakan ya dalam kalimat nanti di kalimat terakhir aja nanti itu ada saya tuliskan ya. Allah tidak mengabaikan kehendak bebas manusia ya. Artinya bahwa Allah itu memilih kita ya, Allah memilih kita dan kita akhirnya memilih Allah. Ini adalah dua kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Akhirnya orang-orang yang dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, ditentukan dari semula. Itu pada akhirnya dia dengan kehendak bebasnya, dengan kesadarannya, dia akan memilih Allah. Ya, tidak ada orang yang memilih Tuhan ya tanpa tentu ada campur tangan Roh Kudus ya. Tidak ada orang yang bisa mengenal Tuhan ya tanpa dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada orang yang datang kepadaku kalau Allah tidak menarik. Tetapi itu tidak melawan kehendak bebas manusia ya. Artinya dengan kesadaran penuh, dengan kehendak bebas kita, dengan keinginan kita itu memilih Allah ya. Gimana Bapak Ibu kira-kira sulit dipahami atau tidak ya? Bisa diterima atau tidak ya? Kalau mempelajari tentang teori predestinasi ya ini memang banyak kontroversi gitu ya. Ada yang mengaku Allah ini sepertinya takdir gitu. Ada banyak tapi yang pasti itu sesuai dengan kedaulatan kehendaknya. Oke, saya hanya berhenti sampai di situ karena fokusnya bukan di situ ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Allah itu yang berperan di dalam keselamatan, Allah itu yang merencanakan dan mengaruniakan keselamatan itu, dan yang melaksanakannya adalah Yesus. Yesus melaksanakan. Ya, Efesus 1 ayat 5 tadi, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula ya oleh Yesus Kristus ya. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Jadi ada peran Yesus Kristus yang menyelesaikan atau melaksanakan tugas penyelamatan itu dengan turun menjadi manusia dan mati di kayu salib ya. Dan di dalam Kristus inilah ya, kalau kita lihat ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam seorang ya sama Hawa tentunya ya. Nah, semua benih manusia yang ada di dalam Adam itu semua ikut jatuh dalam dosa ya. Dan Yesus Kristus itu adalah Adam yang kedua. Nah, ketika Yesus itu sebagai manusia dia tidak berdosa ya, dan kemudian dia mati untuk menebus manusia, dan di dalam Kristus ini ada orang-orang percaya ya, di dalam yang dikatakan Yesus ini Adam kedua yang menyelamatkan. Kalau Adam pertama itu membawa semua orang jatuh dalam gua. Di dalam Adam yang kedua ini ada, di dalam Kristus ini ada orang-orang, ada benih-benih manusia-manusia rohani, manusia-manusia yang diselamatkan. Dan inilah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan itu. Jadi Yesus yang melaksanakannya, dan ada peran Roh Kudus ya, yang memeteraikan dan menjamin. Ya, Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu
Injil keselamatan di dalam dia kamu juga. Kalau dia itu Kristus ya, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Roh Kudus yang memeteraikan, Roh Kudus yang menjamin ya. Seperti kalau kita membuat sebuah perjanjian kontrak, ya kontrak rumah atau kontrak apa, pasti ada surat perjanjiannya, pasti ada meterainya, dan perjanjian itu dengan meterai itu menjadi mengikat, ya, menjadi sah. Ya. Roh Kudus yang memeteraikannya. Ya. Nah, Roh Kudus itu menjadi jaminan, katakan menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita itu adalah anak-anak Allah. Ya, nah, sampai ya kita ini memperoleh seluruhnya, memperoleh seluruh penebusan itu sampai kita yang percaya dengan kematian Kristus, kita mati bersama-sama dengan Kristus, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, kita juga nantinya akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Ini berkat rohani yang terbesar di dalam Kristus Yesus. Ya. Ini anugerah keselamatan. Kemudian apa saja berkat rohani itu? Ya, kita ini tidak hanya ditebus, kita ini dijadikan anak. Ya, supaya kita ini menjadi anak-anak Allah. Ya, Roma 8 ya ayatnya lupa dikatakan ya, kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang menjadikan kita takut, tapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan karena kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yaitu yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus kalau kita juga menderita bersama-sama dengan Kristus. Ya, Roma 8 ayat sekitar ayat 15-an dan seterusnya ya. Nah, jadi kita ini dijadikan anak ya, dan karena anak kita punya akses, kita punya jalan masuk kepada Allah. Nah, kita akan baca dari Roma 9 ayat 12 sampai dengan 14. Roma 9 ayat 12 sampai dengan 14 ya. Saya bacakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah lembu jantan, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Itu saya tulis merah malah tidak jelas ya. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita bisa beribadah, ini sebuah jalan masuk, sebuah akses yang Tuhan buka. Dengan terbelahnya tirai ketika Yesus mati, Allah membuka dirinya. Kita punya akses kepada Allah. Ya, seorang anak itu punya akses yang boleh dikatakan akses penuh kepada bapaknya. Dia bisa datang kapan saja kepada bapaknya. Dia boleh minta apa saja kepada bapaknya. Dia bisa ngomong apa saja kepada bapaknya. Ini karena kita dijadikan anak-anak Allah. Ini adalah berkat rohani yang dari surga. Ya. Nah, kemudian ada akses kedekatan. Ya, masuk ibadah ini. Ya, Ibrani 9 ayat 13 ya.
akses kedekatan ini ada ibadah, ada komunikasi, kita bisa berseru kepada Tuhan, kita bisa berkeluh kesah kepada Tuhan. Ada banyak ayat-ayat yang mengatakan kita berseru-seru kepada Tuhan, dan kita juga bisa menyatakan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Dalam Filipi 4, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah keinginanmu dalam segala hal kepada Allah dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur. Ya, kita bisa menyatakan keinginan-keinginan. Ya, apakah Tuhan mengabulkan keinginan? Nah, itu kedaulatan Allah. Ya, jadi kita punya akses yang luar biasa dengan kita dijadikan anak. Kemudian kita pastinya juga mendapat tuntunan, bimbingan, dan disiplin. Ini sangat-sangat kita butuhkan. Ya, tengah dunia yang sudah dikuasai oleh iblis karena manusia jatuh ke dalam dosa. Iblis dengan segala macam cara, taktik, dengan segala macam usahanya ya, untuk menyesatkan manusia, untuk membuat manusia menjadi tersesat ya, itu ada di tengah-tengah, ada di sekitar kita saat ini. Kita hidup di dunia yang jahat. Ya, sehingga kalau ada kejahatan yang makin hari makin begitu rupa, itu bukan hal yang mengherankan. Ya, bukan hal yang aneh ya, karena memang kita hidup di dunia yang jahat. Tapi kebaikan kita, ya, bagaimana kita bisa hidup dalam pimpinan Tuhan dan kita bisa hidup di dalam kebenaran, itu hal yang luar biasa. Dan itu Tuhan berikan bimbingan itu, disiplin, mungkin lewat disiplin, tuntunan lewat firman. Kepada siapa? Kepada kita, anak-anaknya. Ya, dan kemudian kita mendapatkan hak waris. Ini yang saya sampaikan tadi, Roma 8 ayat 17. Dan karena kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima sekali lagi di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus ini ada benih-benih manusia-manusia rohani tadi. Ya, menerimanya di dalam Kristus. Ya, kalau Kristus mati untuk dosa kita, kemudian dia dikuburkan dan dibangkitkan, kita ikut di dalamnya. Ya, karena itu Yesus mengatakan, barang siapa mau menjadi muridku, ya harus memikul salibnya, harus seperti Yesus memikul salibnya, ya, dan mengikut Tuhan. Ya, ini hal harta rohani yang Tuhan kemudian berikan kepada kita. Dan kemudian Tuhan menganugerahkan kepada kita itu semua potensi untuk bertumbuh. Ya, saya lupa cantumkan ayatnya dalam surat Petrus, dikatakan di dalam diri kita ini, karena kita ada di dalam Kristus, kita memiliki benih-benih ilahi yang memampukan kita untuk hidup saleh. Ya, itu tertulis dalam surat Petrus. Ya, jadi di dalam diri kita ini ada potensi untuk kita ini bertumbuh. Seorang bayi ketika dia dilahirkan, dia tidak bisa apa-apa. Ya, dia tidak bisa apa-apa, tapi semua potensi untuk dia tumbuh menjadi dewasa ada di dalam bayi itu. Ya, pada usia sekian dia mulai bisa duduk, dia mulai bisa merangkak, ada potensi di dalamnya. Ya, untuk dia kemudian bertumbuh menjadi dewasa, dia mulai bisa berpikir, dia mulai bisa membedakan, dia boleh bisa menikmati makanan-makanan yang keras. Pada saat bayi dia hanya bisa makan makanan 6 bulan pertama yang bisa minum ASI, minum susu. Ya. Tapi semua potensi untuk bertumbuh itu ada di dalam seorang bayi. Demikian juga dengan kita sebagai manusia-manusia rohani. Semua potensi untuk kita bertumbuh, ya, semua berkat-berkat rohani itu adalah potensi untuk kita bertumbuh. Itu sudah ada di dalam kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita berkata bahwa saya tidak bisa. Ya, untuk kita hidup benar tidak bisa. Untuk baca firman Tuhan tidak bisa. Ya, untuk kita banyak berdoa tidak bisa. Untuk kita mengampuni tidak bisa. Tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan karena semuanya sudah dianugerahkan. Ya, berkat rohani itu sudah dicurahkan. Benih-benih untuk kita hidup saleh itu ada.
Jadi sebetulnya kita ini menjalani hidup kita sehari-hari, entah kita dalam bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, bapak-bapak yang ada di kantor, ya ada di pekerjaannya, ya kita itu hidup bersama-sama berkat rohani loh tanpa kita sadari. Sering orang itu mempersepsikan berkat itu hanya hal-hal yang duniawi. Oh, berkat, diberkati Tuhan itu kalau kerjaannya dapat cuan yang banyak, itu diberkati Tuhan. Ya, sakit disembuhkan, ya itu oke, itu berkat Tuhan. Ya, tetapi berkat Tuhan itu jangan hanya diartikan dalam hal-hal yang sepele seperti itu. Ya, itu hanya berkat-berkat yang receh sebetulnya. Sekedar berkat materi, ya, perlindungan, ya, berkat hal-hal yang di duniawi ini, jabatan, kekuasaan, ya, itu berkat yang hanya berkat yang receh. Berkat yang terbesar itu anugerah keselamatan itu loh, ya, yang sudah kita terima. Kita jadi anak-anak Allah itu yang luar biasa. Dan Tuhan kasih kepada kita ini benih-benih ilahi bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita ini adalah ciptaan baru. Ini berkat yang terbesar yang seringkali kita abaikan. Ya, seringkali kita bahkan tidak menghargainya. Ya. Kita hanya cari berkat-berkat duniawi, ya, yang hanya fana dan sementara. Jadi Bapak Ibu, ya mari lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari yang kita kembangkan, kita kejar itu adalah berkat-berkat rohani yang dari Tuhan. Tuhan kasih potensi untuk bertumbuh, mari kita bertumbuh. Ya, karena pasti bisa, ya pasti bisa. Memang ada talenta-talenta tertentu, ya, ada panggilan-panggilan tertentu. Ya, untuk menjadi rasul, menjadi penginjil, menjadi guru, menjadi gembala, ya, menjadi apalagi satu lagi ada 5 jawatan itu ya. Itu orang-orang tertentu memang, ya. Tapi semua potensi untuk bertumbuh yang dikatakan di ayat 3 awal yang kita baca tadi, untuk menjadi tak bercacat dan tak bercela di hadapannya, itu kita semua, ya, kita semua, ya, punya potensi untuk menjadi tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Bisa mengamenkan? Tuh, ya, nah yakin? Hah? Yakin nggak? Amin. Ya, yakin nggak? Bisa tak bercacat dan tak bercela, bahkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yang serupa dengan Kristus. Nah sekarang bagaimana ya kita ini tahu, ya bagaimana kita ini tahu kita ini dipilih, ya kan tadi kan di dalam Kristus kan. Pilihan berkat rohani itu kan di dalam Kristus, keselamatan di dalam Kristus. Bagaimana kita tahu? Ya kalau kita sekarang ini ada di dalam Kristus, berarti kita ini adalah orang-orang yang dipilih sejak sebelum kita ada. Ya, dan dari kemauan kita untuk percaya dan menaruh iman, ini respon kita. Sekali lagi Tuhan itu tidak sepihak meniadakan kehendak bebas kita, tidak. Dari kemauan kita untuk percaya dan menaruh iman kepada Kristus dan kerinduan kita untuk bertumbuh, inilah kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan. Ya, kita ini adalah orang-orang pilihan. Kalau ada Bapak Ibu ada kerinduan, ya sekalipun kita tidak langsung sempurna, ya kita ada kerinduan untuk kita bertumbuh. Ya, itu kita adalah orang-orang pilihan. Ya, kalau kita tidak suka dengan dosa, walaupun masih ada kemungkinan jatuh dalam dosa, ya itu ya orang-orang pilihan Tuhan yang memang Tuhan rancangkan untuk menjadi kudus dan tidak bercacat dan bercela di hadapannya. Ada kerinduan untuk menghindari dosa. Kalau ada orang yang mengatakan orang Kristen, ya mungkin setiap minggu beribadah, KTP-nya Kristen, ya, tapi masih suka dengan dosa dan tidak mau lepas dari dosa, ya, perlu dipertanyakan, apakah memang dia orang-orang pilihan atau sekedar orang Kristen? Ya.
orang Kristen benar-benar dia lahir baru, dia pasti punya kerinduan untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Jadi kita periksa lewat firman Tuhan hari ini, untuk kita periksa. Ya, jangan sampai ya rancangan Tuhan itu ini tidak pernah gagal. Ya, kalau Tuhan memilih kita, Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Ya, tapi kalau kita ya tidak mentaati, ya Tuhan akan pukul, mungkin Tuhan hajar, karena anak yang dikasih itu dihajar, ya, disesah bahkan, ya, karena dia anak. Ya. Mari kita meresponi ya panggilan Tuhan ini. Kita tahu, kita sadar. Bapak Ibu yakin? Bapak Ibu orang pilihan Tuhan? Yakin? Dipilih sejak Bapak Ibu lahir? Sebelum Bapak Ibu lahir, yakin? Kayaknya enggak, suaranya enggak semua orang kayaknya sih. Ya. Yang yakin siapa, coba bilang yakin gitu, coba. Itu. Ada yang enggak ngomong enggak? Saya enggak ngomong nih, khawatirnya benar-benar enggak yakin gitu ya. Ya, yakin ya? Ya, yakin. Pak Slamet yakin ya Pak, sekalipun Bapak baru. Setia sekali ya. Ya. Nah, bagaimana kita tahu kemudian bahwa kita sudah menerima segala berkat rohani itu? Ya, gimana kita tahu segala berkat rohani itu? Ya, kerjaannya bocuan, ya, enggak ada. Oh, enggak untung kok rugi. Nah, kadang orang menilai kan berkat itu hanya untuk hal-hal jasmani, untuk materi. Ya, tapi bagaimana kita yakin bahwa kita menerima semua berkat rohani? Yaitu dengan kita menaruh iman kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Karena semua berkat rohani itu hanya ada di dalam Kristus dan diperuntukkan kepada mereka yang ada di dalam Dia. Ya, kan dikatakan tadi di dalam Dia. Ya, ayat yang kelima, di dalam Dia Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Dan karena kita anak, kita ahli waris, kita punya hak waris. Ya. Bagaimana kita percaya? Bagaimana kita tahu? Ya, dengan iman, ya, dan berkat dan hanya di dalam Kristus. Ya. Bapak Ibu carinya di luar Kristus, ya itu bukan berkat rohani dari surga. Berkat rohani dari surga itu semuanya ada di dalam Kristus, tidak ada di tempat yang lain. Kita lanjutkan di Efesus 1 tadi, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Ya, dalam Dia, dalam Kristus yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, ya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula, ya, telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikan. Nah, kami yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dan 4 kata, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Ya. Jadi berkat rohani, yaitu Dia berikan kepada kita, ya, di dalam Kristus. Semuanya ada di dalam Kristus, ya. Dan semua yang ada di dalam Kristus itu adalah milik kita, ya. Di dalam kesatuan kita dengan Kristus, ya. Tentu dalam hal kealahan, ya, dalam hal kealahan Kristus, ya, kita tidak akan menjadi sama seperti Allah. Ya, Allah itu satu-satunya, ya, dalam hal tetapi semua berkat-berkat atau semua apa yang ada di dalam Kristus itu menjadi bagian kita. Ya.
kebaikannya, karakternya. Ya. Dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, berulang kali dikatakan di dalam Kristus. Jadi ini berbicara bahwa kita harus menjadi satu dengan Kristus. Ya. Ini berbicara tentang kesatuan kita dengan Kristus. Karena di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Manusia duniawi tidak menerima. Tapi kita menerimanya di dalam Kristus. Ya. Dan ini adalah satu hal yang harus kita pahami bahwa untuk kita bisa menikmati atau menerima semua berkat rohani, itu kita harus menyatu dengan Kristus. Ya. Kita harus menyatu dengan Kristus. Gak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Ya, kita harus menyatu dengan Kristus. Ini berbicara tentang kesatuan di dalam Kristus. Ya. Dan kita percaya ya, kalau kita sebagai anak-anak Allah sama dengan Kristus yang dikatakan sebagai anak sulung, maka kita adalah orang-orang yang ada di dalam kesatuan dengan Kristus. Dan itu akan nampak dalam perubahan hidup. Orang yang ada di dalam Kristus, dia pasti mengalami perubahan hidup. Pasti mengalami perubahan hidup. Kalau orang itu ada di dalam, menyatakan ada di dalam Kristus, tapi tidak ada sama sekali perubahan hidup, ya menjadi pertanyaan. Ya, perubahan hidup memang tidak sekaligus. Kita tidak langsung sempurna, ya, tetapi ada perubahan. Ya, karena dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, orang yang ada di dalam Kristus itu pasti dia menyalibkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya. Keinginannya pasti berubah, pikirannya pasti berubah, ya, kehendaknya pasti berubah sesuai dengan Kristus, karena kita ada di dalam kesatuan dengan Kristus. Nah, kesatuan dengan Kristus ini perlu dibangun, ya, dibangun. Kita yang mendekatkan diri kepada Kristus, baca firman-Nya, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Dan orang yang benar-benar ada di dalam Kristus, dia tidak akan lagi berjalan menurut hawa nafsu dan keinginan dagingnya, karena sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi pasti ada perubahan pikiran, perubahan keinginan, perubahan karakter. Memang pastinya tidak langsung sempurna, tetapi pasti ada kerinduan untuk berubah. Jadi kita cek hati kita masing-masing. Ya, adakah orang yang tidak kepengen berubah, ya, yang punya kepahitan, yang tidak mau menghilangkan, yang tidak bisa mengampuni, tidak ada keinginan untuk berubah. Mari kita periksa diri kita, ya. Nah, kita melihat bagian yang terakhir ini tentang respon orang pilihan, ya. Tadi kan sudah diberikan, itu peran Allah semuanya, ya. Kenapa ada orang yang tidak menerima berkat rohani itu sekalipun dia orang pilihan, ya. Artinya ya berkat rohani itu sudah diberikan, tapi dia tidak bisa menikmati, tidak bisa menerimanya karena dia tidak atau kurang memahami nilai berkat rohani, karena pemahaman tentang berkat yang salah. Ya. Dia tidak mengabaikan, ya, dia hanya masih memuaskan keinginan dagingnya, dan itu butuh proses. Dan kalau dia benar-benar anak, dia benar-benar orang pilihan, Tuhan akan bentuk dia sedemikian rupa. Ya, Tuhan akan bekerja sedemikian rupa. Ya, kalau perlu dihajar, kalau perlu disesah, seperti anak yang hilang itu. Ya, Tuhan izinkan dia sampai sampai jadi gembel, sampai jadi kere, sampai makan makanannya babi pun tidak bisa. Ya, proses demikian rupa sampai dia balik menjadi anak. Ya, nah kalau kita tidak memahami, tidak bisa menilai berkat rohani itu, kita salah. Ya, akhirnya kita tidak bisa menikmati berkat itu. Ya, kita tetap memuaskan keinginan daging kita. Ya, dan Tuhan tidak akan biarkan orang-orang pilihannya, ya, untuk hidup sebagai orang-orang bukan pilihan. Ya,
ini respon yang salah. Ya, orang yang memahami berkat itu cuma materi, kesuksesan, kesehatan, perlindungan, ya, hanya pada hal-hal duniawi. Ya, itu respon yang salah. Respon yang salah kemudian tahu, tapi tidak menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, karena memang tidak mudah untuk berubah. Ya, untuk dikatakan tadi di Galatia 5 ayat 24 untuk menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Nah, keinginan ini yang berat. Ya, kadang orang tuh keinginannya macam-macam tentang keinginan hal-hal duniawi semata-mata. Ya, menyalibkan daging dengan segala keinginannya ini yang berat. Jadi orang tuh tahu sebetulnya, ya, tetapi tidak mau menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya bahwa dia mampu berubah, bahwa dia mampu untuk menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Kenapa? Ada Roh Kudus. Ya, di Galatia 5 ayat 16 itu berjalanlah di dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, Tuhan kasih semua potensi, Tuhan kasih Roh Kudus bahwa untuk kita bisa bertumbuh menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, kalau orang itu tahu tapi tidak mau mengikuti perintah Tuhan, ya sulit. Karena kita Tuhan itu memilih kita, ya, dan tapi kita ini tidak boleh pasif gitu. Ya, ada reaksi, ada respon yang dari kita. Ya. Akhirnya ya Tuhan memilih kita, pikirannya ya sudah kan kita sudah jadi orang pilihan. Lalu kita pasif saja, tidak ada usaha apa-apa, tidak. Ya, tapi antara Tuhan memilih kita dan kita memilih Tuhan, itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita bisa, ya, kita bisa untuk bertumbuh ke arah kesempurnaan seperti Kristus, karena itu memang rancangan Allah dari sejak semula. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, ya, berubah setiap hari, ya, dan itu kita harus yakini kita bisa. Seringkali kita bilangnya enggak bisa dulu, ya. Kita merasa sulit dulu, ya, enggak mudah, ya. Tapi ada Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Ada Roh Kudus yang memampukan. Benih-benihnya ada, firman Tuhan ada, semuanya pokoknya Tuhan kasih untuk kita bisa, ya, meresponi berkat rohani ini dengan benar. Dan respon yang benar adalah seperti Efesus 1 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini pujian Rasul Paulus ini dari ayat 1, ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Ini satu pujian, ini dalam satu kalimat loh. Kalau diselidiki Efesus 1 ayat 3 sampai 14, ini satu kalimat panjang. Ya, ada 240 kata. Ya, di dalam 1 Korintus 1 Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Katanya kalau dalam bahasa Yunaninya itu ada sekitar 202 atau 220 kata. Ya, ini saya hitung, ya, hitungnya balik-balik meleset terus 240, 244 ya. Ya sekitar segitu. Ini pujian yang meledak dari hati Paulus yang pada saat itu dalam penderitaan karena dia sedang dipenjara. Ya. Ini respon yang benar dari berkat rohani itu. Dia akan memuji Allah, bukan nyanyi di gereja, bukan sekedar itu, ya kita di gereja menaikkan pujian, memuji Allah, itu bagus, tetapi harus betul-betul keluar dari dasar hati yang yang sungguh-sungguh bersyukur karena berkat rohani, ya, bukan karena kemarin tokonya rame, ya harus bersyukur juga untuk hal itu, tapi ucapan syukur kita yang terutama. Ucapan syukur yang sungguh-sungguh keluar karena segala berkat rohani telah dianugerahkan kepada kita. Ya. Paulus menyadari betapa besarnya berkat rohani yang ia terima. Dia mengatakan dari antara para rasul, aku yang paling berdosa. Bagaimana dia menyeret orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya, untuk diadili, untuk dianiaya, bahkan untuk dibunuh. Ya. Ketika Stefanus dirajam batu sampai mati, Rasul Paulus ada di situ. Ya. Dan Rasul Paulus meledak dengan pujian. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan segala berkat rohani itu. Ya. Dan itu semua semata-mata karena kerelaan kehendaknya, bukan karena kebaikan kita. Ya. Tidak ada peran atau unsur-unsur dari diri kita ini yang membuat kita ini layak, ya, untuk menerima anugerah Tuhan.
maka itu kita harus memuji Tuhan. Memuji Tuhan, ya, bukan menyanyi sekedar menyanyi, tidak, ya, tapi benar-benar memuji Tuhan lewat pujian, lewat doa-doa kita kepada Tuhan, lewat kata-kata kita, entah kita mengucap syukur dengan kata-kata yang biasa atau kita bersenandung dengan Tuhan, ngarang-ngarang lagu sendiri, ya, tetapi dengan hati yang meluap dengan ucapan syukur karena berkat rohani yang sangat besar sudah dianugerahkan kepada kita, ya. Dan itu semua karena Tuhan, bukan karena kita, ya. Allah itu subjek, Allah itu pelaku atas segala sesuatu, ya. Dan kita bisa menerima ini karena karunia-Nya, dan kita harus, ya, menerima berkat itu dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita bisa apa-apa, sebelum kita ada, sebelum kita punya apa-apa, ya, bukan karena Dia terkesan kepada kita, ya, bukan karena kita tahu bahwa kita ini orang yang berpotensi, ya, lalu Dia kasih berkat rohani itu, tidak, ya, semua karena anugerah Tuhan, dan kita harus, ya, memuji-muji bagi kemuliaan-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu di gereja menyanyi, bukan sekedar nyanyi karena hafal, tidak. Nyanyi untuk kemuliaan Tuhan sungguh-sungguh. Keluar dari dasar hatimu. Di rumah pun nyanyi memuji Tuhan. Ya, ucapkan syukur, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Tertulis itu di Efesus 1 yang ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12. Bagi kemuliaannya. Ya, bagi kemuliaannya. Ya, dan kita harus menghargai karunia-karunia Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi Bapak Ibu sudah menerima semua kasih karunia itu. Jangan disia-siakan, dihargai. Jadi berkat, bagikan itu. Ya, bagikan berkat rohani itu, ya, jangan disimpan sendiri, bagikan kepada orang di sekitar kita. Entah bagaimana caranya, minta pimpinan Roh Kudus, bagaimana saya bisa membagikan berkat rohani ini kepada karyawan kita, ya, ya, mungkin dengan cara itu mereka bisa percaya kepada Kristus, ya. Kita tidak menginjili dengan cara-cara yang salah, tidak. Sampaikan aja kesaksian hidup kita, bagaimana kita menerima sukacita, menerima damai sejahtera dan sebagainya di dalam Kristus, dan itu akan menjadi berkat bagi orang lain, bagi kemuliaan-Nya. Jadi respon yang benar adalah kita memuji-muji Allah bagi kemuliaan-Nya dan menghargai karunia itu, dan kita bisa membagikannya kepada orang lain. Nah, sebagai penutup saya tuliskan apa yang dituliskan oleh Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah, ya, yang cukup terkenal. Ya, dia mengatakan, ya, saya cukup yakin bahwa jika Allah tidak memilih saya, maka saya tidak akan memilih Dia. Ya, dan saya yakin Dia memilih saya sebelum saya dilahirkan, atau Dia tidak, sama sekali tidak akan memilih saya. Ya, dipaham ya, memang kalimatnya seperti agak aneh gitu ya. Jadi saya cukup yakin bahwa jika Allah tidak memilih saya, maka saya seharusnya tidak memilih Dia. Dan saya yakin Dia memilih saya sebelum saya dilahirkan, atau Dia tidak akan pernah memilih saya. Dan Dia pasti memilih saya untuk alasan yang tidak saya ketahui, karena saya tidak dapat menemukan alasan apapun dalam diri saya mengapa Dia harus memandang saya dengan kasih yang begitu khusus. Dia tidak menemukan alasan mengapa sih Allah itu memilih saya. Apakah saya baik? Apakah saya ini orang yang cukup berpotensi? Ya, tidak menemukan alasan. Kita semua orang berdosa, ya, orang yang layak untuk mendapatkan hukuman kekal itu, ya, karena dosa. Apalagi terlalu banyak mungkin dosa yang sudah kita lakukan sepanjang umur kita, ya, dari umur berapa tahun kita sudah bisa berbohong, ya, sampai usia sekarang mungkin sudah ada ribuan kali kebohongan mungkin yang kita ucapkan, atau kita sudah pernah menyakiti sesama, ya, konflik dengan orang, menyakitkan hati orang, ya, tidak ada alasan untuk Allah memilih kita. Ya, semua karena kerelaan kehendak-Nya. Amin.
Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel, untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, sekolah minggu dan remaja pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Akan diadakan baptisan air tanggal 18 April 2025. Bagi yang rindu dibaptis harap mendaftarkan diri, dengan mengisi formulir baptisan. Pendaftaran ditutup akhir bulan Februari. Untuk kemudian akan dilakukan pendalaman iman bagi calon peserta baptisan. Pendalaman Alkitab hari Senin pukul 5 sore, mari jemaat dapat hadir untuk belajar, menambah pengetahuan, dan memperdalam iman. Sampai jumpa hari Senin. Tuhan Yesus memberkati.